wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Rukmini dengan NIM H1H124037. Saya merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Langsung saja pada materi pertama, yaitu bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri yang membedakan manusia dengan hewan dan makhluk lainnya. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri, 2 kemampuan bereksistensi, 3 kepemilikan kata hati, 4 moral, 5 menyadari hak dan kewajiban, 6 kebebasan yang bertanggung jawab, 7 kemampuan menghayati kebahagiaan. Hakikat manusia salah satunya adalah kemampuan untuk menyadari diri. Kemampuan ini melibatkan pemahaman dan pengakuan terhadap eksistensi, pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Kesadaran diri artinya kemampuan untuk mengenali keberadaan diri sendiri baik secara fisik, mental, ataupun emosional, serta mengenali penyebab dari perasaan itu sendiri. Sifat hakikat manusia salah satunya adalah kemampuan untuk menyadari diri. Kemampuan ini melibatkan pemahaman dan pengakuan terhadap eksistensi, pemikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Kesadaran diri artinya kemampuan untuk mengenali keberadaan diri sendiri baik secara fisik, mental, ataupun emosional, serta mengenali penyebab dari perasaan itu sendiri. 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos itulah yang disebut dengan kemampuan bereksistensi. Karena adanya kemampuan bereksistensi, pada manusia terdapat unsur kebebasan, dengan kata lain, bukan berada seperti hewan yang di dalam kandang ataupun tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan mengada di muka bumi. Jika seandainya dalam diri manusia tidak terdapat kebebasan atau kemampuan bereksistensi, maka manusia itu tidak lebih dan hanya sekedar berada dan tidak pernah mengada atau bereksistensi. 3. Kepemilikan kata hati. Dengan sebutan pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. Yang keempat, moral, atau yang sering disebut dengan etika adalah perbuatan itu sendiri. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam yaitu yang benar, baik bagi manusia. Etika biasanya dibedakan dari etiket. Jika moral atau etika merujuk kepada perbuatan yang baik atau benar, ataukah juga yang salah, yang berarti kemanusiaan atau yang jahat, maka etika hanya berhubungan dengan sopan santun. Karena moral bertalian erat dengan keputusan kata hati yang berarti talian erat dengan nilai, maka sesungguhnya moral itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, menyadari hak dan kewajiban. Tak ada hak tanpa adanya kewajiban. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut atau yang pada saat itu belum dipenuhi. Sebaliknya, kewajiban ada oleh karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Pada dasarnya, hak itu adalah sesuatu yang masih kosong. Artinya, meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahuinya. Yang keenam yaitu kebebasan bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawaban. Merupakan tanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan sebagai wujud dari sifat hakikat manusia merupakan aspek yang menunjukkan bahwa
Manusia tidak hanya mengejar kebahagiaan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memahami, merasakan, dan mensyukuri kebahagiaan. Selanjutnya, dimensi hakikat manusia. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan, mengacu pada keunikan dan kebebasan individu untuk berpikir, bertindak, dan berkembang secara mandiri. Contohnya, menentukan tujuan hidup atau mengembangkan bakat pribadi. Yang kedua, dimensi kesosialan, menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan kerjasama. Contohnya seperti berkontribusi dalam komunitas atau menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, dimensi kesusilaan berkaitan dengan moral dan etika untuk membedakan baik dan buruk. Contohnya seperti bertindak jujur, adil, dan menghormati orang lain. Yang keempat, dimensi keberagaman, menghargai perbedaan dalam budaya, agama, etnis, dan pandangan hidup. Contohnya seperti toleransi terhadap tradisi atau keyakinan yang berbeda. Dimensi-dimensi ini saling melengkapi untuk membentuk manusia yang utuh. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan ini mencangkup seluruh aspek kemanusiaan secara seimbang, yang meliputi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Ciri-cirinya seperti satu, semua dimensi manusia berkembang secara harmonis dan terpadu. Ciri yang kedua, menghasilkan manusia yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi untuk diri sendiri serta masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan keseimbangan antara aspek fisik, intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Contohnya, seorang individu yang tidak hanya mengasah kemampuan intelektual, tetapi juga menjalani hubungan sosial yang baik, memiliki moral tinggi, dan menghormati keberagaman. Pengembangan dimensi yang kedua yaitu pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan ini tidak mencangkup semua dimensi manusia atau terjadi ketimpangan dalam salah satu aspek. Ciri-cirinya yang pertama, salah satu dimensi berkembang lebih dominan, sementara yang lain diabaikan. Ciri yang kedua, menghasilkan manusia yang tidak seimbang seperti egois, materialisme, atau kurang peka terhadap moral dan sosial. Ciri yang ketiga, mengabaikan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti spiritualitas atau kesusilaan. Hubungan manusia. Yang pertama ada hubungan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, contohnya kerjasama, persahabatan, dan keluarga. Yang kedua, hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan sebagai makhluk ciptaan. Contohnya beribadah, doa, dan rasa syukur. Yang ketiga, hubungan konsentris, hubungan menyeluruh dengan diri sendiri, sesama, Tuhan, dan alam. Contohnya menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan lingkungan. Bab 2, pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan berfungsi untuk mentransfer nilai, norma, tradisi, dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, pengajaran tentang budaya lokal atau sejarah bangsa dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, dan bermoral. Contohnya, program pendidikan yang menanamkan nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan membentuk individu menjadi warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, dan perannya dalam masyarakat. Contohnya, pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan demokrasi, Pancasila, dan hukum. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja.
Pendidikan mempersiapkan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Contohnya seperti pendidikan vokasi atau pelatihan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional yaitu berjiwa Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional yaitu tujuan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional yaitu tujuan menteri dalam bidang studi atas tiap-tiap pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, pendidik, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan peserta didik. Contohnya adalah seorang guru, dosen, mentor, atau orang tua. Yang kedua, peserta didik, yaitu individu yang menerima pendidikan untuk mengembangkan potensi dirinya. Contohnya siswa, mahasiswa, atau anak-anak dalam bimbingan keluarga. Yang ketiga, materi, yaitu isi atau bahan ajaran diberikan dalam proses pendidikan, contohnya pengajaran matematika, sejarah, keterampilan hidup, atau nilai moral. Yang keempat, metode atau cara atau strategi yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi, contohnya ceramah, diskusi, praktek, atau kerja kelompok. Yang kelima, media atau alat, sarana yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, contohnya seperti buku, papan tulis, video, atau platform digital. Yang keenam, evaluasi proses penilaian untuk mengukur keberhasilan pendidikan baik pada peserta didik maupun metode yang digunakan. Contohnya seperti ujian, kuis, tugas, atau observasi. Yang ketujuh, tujuan sasaran akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan, seperti penguasaan ilmu, pembentukan karakter, atau keterampilan kerja. Contohnya seperti menghasilkan individu yang cerdas, berkarakter, dan mandiri. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebetulan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal, bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks dan utuh. Ciri-ciri sistem yaitu yang pertama, sistem merupakan suatu kesatuan yang terstruktur. Yang kedua, kesatuan tersebut terdiri dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh. Yang ketiga, masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistemik. Maksudnya, pendidikan dikatakan sistemik karena melibatkan berbagai komponen yang saling terkait seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, metode, dan fasilitas yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan juga disebut sistematis karena prosesnya terstruktur dan terencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dilakukan secara terstruktur atau teratur untuk mencapai hasil yang optimal. Bab 3. Landasan dan asas pendidikan beserta penerapannya. Landasan pendidikan yang pertama, landasan filosofis, berdasarkan dengan pemikiran atau pandangan hidup yang mendalam tentang tujuan, nilai, dan makna pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis pendidikan, dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, budaya, dan norma yang berlaku. Yang ketiga, landasan kultural dalam pendidikan berkaitan dengan pengaruh budaya, nilai, dan tradisi masyarakat terhadap proses pendidikan. Yang keempat, landasan psikologis berhubungan dengan teori-teori psikologi yang mempengaruhi proses belajar dan perkembangan peserta didik. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi.
dalam pendidikan mencangkup penerapan pengetahuan ilmiah dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan proses belajar mengajar, seperti penggunaan media digital dan metode berbasis teknologi untuk mempermudah akses informasi yang inovasi pembelajaran. Asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Asas ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti dari belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan peran pendidikan untuk mendukung dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berkembang, tanpa mengendalikan atau mendikte mereka. Pendidikan memberikan bimbingan dengan cara yang mendukung kreativitas dan inisiatif peserta didik. Yang kedua, asas belajar sepanjang masa. Asas ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada usia atau jenjang tertentu, tetapi harus berlangsung sepanjang hidup. Individu diharapkan terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman melalui pendidikan non-formal maupun informal. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya peserta didik untuk belajar secara mandiri, mengembangkan kemampuan untuk mencari, mengolah, dan menggunakan informasi tanpa bergantung sepenuhnya pada pendidik. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik menjadi pribadi yang aktif, bertanggung jawab, dan dapat belajar secara mandiri sepanjang hidupnya. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Yang pertama, kecenderungan dan globalisasi. Istilahnya globalisasi. Asal kata global yang berarti secara umum, utuhnya atau kebulatannya. Bermakna globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi global yang mempertemukan berbagai negara, budaya, ekonomi, dan teknologi sehingga dunia menjadi lebih terhubung dan saling bergantung. 4 bidang kecenderungan globalisasi. Yang pertama bidang iptek, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang lingkungan hidup, dan keempat bidang pendidikan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merujuk pada kemajuan dalam penemuan pemahaman dan penerapan ilmu serta teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat merujuk pada kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas melalui internet, media sosial, dan perangkat canggih yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan, tuntutan bagi masyarakat masa depan atau manusia modern. Pentingnya mengembangkan 4 hal pada peserta didik, yakni yang pertama, kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasi, utamanya perkembangan iptek, serta perubahan yang diakibatkannya. Yang keempat, kemampuan merorientasikan, utamanya kemampuan seleksi terhadap arus informasi yang mempengaruhinya. Bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pusat pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga atau informal merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda atau saudara. Dan yang kedua, formal atau sekolah merupakan lingkungan yang merujuk pada setting atau situasi yang memiliki struktur yang jelas atau aturan yang baku dan tujuan yang terorganisir. Ketiga, masyarakat atau non-formal. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik yang dilembagakan jalur sekolah dan jalur
jalur luar sekolah maupun tidak dilembagakan jalur luar sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Pengaruh timbal balik Tripusat Pendidikan. 3 poros kegiatan utama pendidikan yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Seperti pada ayat 1 pasal 1 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989. Kaitan antara Tripusat Pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Pembagian aliran-aliran pendidikan. Yang pertama ada aliran klasik yang terdiri dari yang satu, aliran empirisme. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan indera. Pendidikan mengutamakan belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Yang kedua, aliran nativisme. Kemampuan intelektual sudah ada sejak lahir dan berkembang secara alami. Pendidikan berfokus pada pengembangan potensi alami individu. Yang ketiga, aliran naturalisme. Pendidikan harus mengikuti hukum alam dan perkembangan anak. Pembelajaran terjadi secara alami melalui interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, aliran konvergensi, menggabungkan berbagai elemen dari aliran yang berbeda untuk menciptakan pendekatan pendidikan yang lebih komprehensif, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. B. Aliran baru. Gerakan-gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan dengan pendekatan yang lebih modern dan inklusif. Ini mencangkup penerapan teknologi, perkembangan karakter, keterampilan praktis, serta penghargaan terhadap keberagaman dan pembelajaran sepanjang hayat. Semua gerakan tersebut berfokus pada penciptaan pendidikan yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Jenis-jenis permasalahan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan berhubungan dengan kesulitan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial dan geografi. 2. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan mengacu pada tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah yang pertama, bagaimana tenaga pendidik difungsikan. Kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang keempat, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. Konsep pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang sistem pendidikan nasional, kelembagaan pendidikan yang dapat dilihat dari segi 1. Jalur pendidikan, 2. Jenjang pendidikan, dan yang ketiga jenis pendidikan. A. Jalur pendidikan adalah sistem atau jenis pendidikan
yang mencangkup jalur formal, non-formal, dan informal yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Jalur pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan yang diselenggarakan melalui lembaga formal yang meliputi pendidikan dasar, SD dan SMP, pendidikan menengah, SMA dan SMK, dan pendidikan tinggi, universitas atau politeknik. Jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, seperti kursus, pelatihan, dan program kesetaraan. Jalur ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta didik yang tidak melalui pendidikan formal. B. Jenjang pendidikan adalah tingkatan atau level pendidikan yang harus ditempuh seseorang dalam sistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Jenjang ini mencangkup satu pendidikan dasar, SDMI, dan SMP atau MTS, bertujuan memberikan dasar pengetahuan. Yang kedua, pendidikan menengah, SMA atau MA dan SMK, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja. 3. Pendidikan tinggi, universitas atau politeknik, meliputi program sarjana S1, magister S2, dan doktor S3 untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan profesional. 3. Jenis pendidikan merujuk pada berbagai tipe atau bentuk pendidikan yang dapat ditempuh oleh seseorang, yang mencangkup pendidikan umum, kejuruan, akademik, potensi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 3. Jenis-jenis program pendidikan. Berikut penjelasan singkatnya seperti jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan dasar yang memberikan pengetahuan umum dan keterampilan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan teknis untuk langsung bekerja di bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan untuk individu dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas fisik atau mental. 4. Pendidikan kedinasan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk menyiapkan peserta didik bekerja di sektor pemerintahan. Yang kelima, pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan yang mengajarkan ajaran agama dan membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai agama. B. Kurikulum pendidikan. Kurikulum program pendidikan adalah rencana atau panduan yang mengatur tujuan, materi, metode, dan evaluasi dalam proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan adanya dua aspek, yaitu nasional dan lokal. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang ditetapkan pemerintah untuk diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia dengan tujuan menciptakan standar pendidikan yang seragam di seluruh wilayah. Kurikulum muatan lokal adalah bagian dari kurikulum yang disesuaikan dengan potensi budaya dan kebutuhan daerah setempat, seperti bahasa daerah atau kebudayaan lokal. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya menurut paham umum. Kata pembangunan lazimnya disosialisasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya disosialisasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Subjek dan objek pembangunan. Subjek dan objek pembangunan merujuk pada pihak yang terlibat
yang menjadi fokus dari proses pembangunan. Alasan singkatnya, yang pertama, aspek pembangunan. Pihak yang melakukan atau bertanggung jawab atas proses pembangunan. Subjek ini biasanya meliputi pemerintah, masyarakat, atau sektor swasta yang merencanakan melaksanakan pembangunan objek pembangunan. Hal yang menjadi fokus suatu sasaran dari pembangunan. Objek ini bisa berupa infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau sumber daya manusia yang ditujukan untuk diperbaiki atau dikembangkan melalui proses pembangunan. Perbedaan dan persamaan pendidikan dengan pembangunan. Perbedaan pendidikan dan pembangunan. Pendidikan fokus pada proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk membentuk individu yang berkualitas. Pembangunan lebih luas mencangkup peningkatan aspek ekonomi, sosial, politik, dan infrastruktur untuk kemajuan suatu negara atau daerah. Persamaan pendidikan dan pembangunan. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, saling mendukung karena pendidikan yang baik dapat mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran, segi lingkungan, segi jenjang pendidikan, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Satu, segi sasaran pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. 2. Segi lingkungan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. 3. Segi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik serta bersinambungan. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain yang pertama bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu yang pertama aspek filosofis dan keilmuan, yang kedua aspek yuridis dan perundang-undangan, yang ketiga aspek struktur, yang keempat aspek kurikulum. Ya, aspek pertama, aspek filosofis, bahwa pendidikan berdasarkan filsafat Pancasila. Mempelajari ilmu pendidikan berarti mengubah diri sendiri, membenahi tindakan untuk mengatasi persoalan masa kini dan masa yang akan datang. Aspek kedua, aspek yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sisdiknas dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan menjadi pedoman untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas. Sifat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, komprehensif, mengatur seluruh aspek pendidikan di Indonesia. Yang kedua, bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, meningkatkan akses pendidikan untuk semua. Yang kelima, mengutamakan pendidikan karakter. C. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencangkup jenjang dan jenis pendidikan. Lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. D. Aspek kurikulum.
kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksudkan mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, ataupun metodenya. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.